Sidang pendahuluan sengketa pemilihan legislatif 2024 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sekitar 297 perkara akan disidangkan hari ini. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Bernardin Mario dari Gedung MK Jakarta. Bernardin, selamat sore. Apa saja permohonan yang diajukan dalam sengketa Pileg 2024 pada hari ini? Ya, Anggi, sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat hari ini, Mahkamah Konstitusi masih terus melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dengan sengketa pemilihan legislatif 2024, di mana memang kalau kita lihat jumlah permohonan yang saat ini dibacakan jumlahnya cukup fantastis, di angka 297 permohonan atau kasus yang akan dimulai sidang pendahuluannya. Dan untuk mempercepat proses tersebut, maka Mahkamah Konstitusi membagi sidang dalam 3 panel, di mana masing-masing panel dipimpin oleh satu hakim ketua dan 2 anggota, di mana untuk panel 1 hakim ketuanya adalah Hakim Konstitusi Soehartoyo dan anggotanya adalah Daniel Yusbek dan juga Guntur Hamzah. Sedangkan untuk di panel 2 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan dianggotai oleh Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani. Sedangkan untuk di panel 3, ketua dari panel 3 adalah Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan juga Anwar Usman dan juga Eni Nurbaningsi. Sedangkan untuk permohonan sejauh ini yang kami lihat di masing-masing panel tak lain adalah mengenai permasalahan perbedaan jumlah suara di C hasil dengan D hasil. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan dari masing-masing pemohon yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, karena mereka melihat adanya perpindahan suara partai politik di masing-masing dapil. Misal saja tadi kami ikuti di panel 2, Partai Nasdem yang mengajukan permohonan terkait dengan perbedaan hasil suara di Dapil Jatim 8, di mana dari hasil yang ada di rekapitulasi di tingkat provinsi, Partai Nasdem di Jatim 8 hanya memperoleh 326.578 suara. Hasil rekapitulasi di tingkat provinsi ini berbeda dengan hitungan dari internal maupun di C1 hasil, di mana ada selisih suara sebanyak 693 suara. Kecurigaan ini pun dilihat oleh Partai Nasdem adanya perpindahan suara dari Partai Nasdem ke PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan yang sebelumnya berada suara di bawah Partai Nasdem kini di Dapil Jatim 8 berada di atas Partai Nasdem, sehingga hal ini merugikan Partai Nasdem yang seharusnya bisa mengirimkan 2 wakil ke Senayan hanya bisa kini mengirimkan 1 wakil saja dari Dapil Jatim 8 menuju ke DPR RI. Selain Partai Nasdem, tadi kami juga melihat adanya permohonan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3, di mana P3 yang memang dari putusan KPU kemarin tidak lolos dalam pemilihan legislatif 2024 ini mengajukan permohonan terkait dengan adanya perbedaan suara yang cukup signifikan di Dapil Banten. Di Dapil Banten 1, 2, dan 3 ini mereka kehilangan suara sebanyak 5.000 untuk di Dapil Banten 1 dan 2 dan juga 8.000 suara di Dapil Banten 3. Hal ini pun dicurigai adanya perpindahan suara yang cukup masif dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini menuju ke Partai Garuda, di mana memang seharusnya misalnya di Banten 1, Partai Garuda yang hanya mendapatkan 131 suara, secara mengejutkan tiba-tiba saat direkapitulasi provinsi mendapatkan suara sebanyak 5.130 suara, sehingga hal ini pun diyakini oleh kuasa hukum dari P3 membuat Hakim Konstitusi akan mengabulkan permohonan yang mereka akan ajukan. Dan selain dari DPR Pusat, tadi kami juga mendengar ada juga dari permohonan dari DPD di Dapil Riau, di mana kalau Dapil Riau ini mengajukan permohonan dan menyebut bahwa adanya kecurangan atau kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, di mana dari 1.400 TPS di Dapil Riau ini semuanya tidak mengacu pada C1 hasil sebagai data mahkota, sehingga tentu para pemohon ini meminta Hakim Konstitusi dapat mengadili putusan atau permohonan-permohonan yang diajukan ini secara seadil-adilnya dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Dan tadi betul seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk keputusan dari sengketa Pileg 2024, Hakim Arsul Sani tidak dapat melakukan pendalaman dan juga ikut menggunakan hak pemutusan sengketa Pileg ini, mengingat dirinya terafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan. Dan selain itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani, Hakim Konstitusi Anwar Usman pun tidak diperbolehkan ikut dalam memimpin
sidang sengketa Pilpres maksud kami sidang sengketa Pileg yang pemohonnya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Dikarenakan memang kita ketahui bahwa ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia adalah ponakannya sendiri, yakni Kaisar Pangarep. Sehingga dari pihak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak ingin mengulangi kejadian yang terjadi dalam putusan dari pengajuan Undang-Undang 90 yang kemarin diajukan untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Dan tentu kami masih terus akan mengikuti dan mengupdate kepada Anda, Anggi dan pemirsa, terkait dengan sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda ke studio, Anggi. Bernardine Mario melaporkan dari Gedung MK Jakarta Pusat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.